Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iriandi SPD MPD dengan NUPTK 9744771672130342. Saya adalah dosen tetap pada program studi Pendidikan Teknik Bangunan, jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Saya mengampu beberapa mata kuliah dari 3 prodi yang berada dalam jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan. Salah satunya yaitu komputer grafis, yang akan saya paparkan sebagai bentuk pernyataan diri dosen untuk unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT bidang pengajaran dalam penilaian sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Kuliah ini terdiri dari 2 SKS dan merupakan salah satu mata kuliah wajib pada program studi Teknik Arsitektur. Mata kuliah ini bertujuan membekali mahasiswa dengan kemampuan teknis dalam penggambaran arsitektur menggunakan perangkat lunak komputer seperti AutoCAD untuk menggambar 2 dimensi, serta SketchUp dan V-Ray untuk permodelan 3 dimensi dan visualisasi arsitektural. Mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami prinsip dasar penggambaran teknik digital, serta menghasilkan gambar kerja dan model 3D yang profesional, akurat, dan komunikatif. Di awal perkuliahan, mahasiswa diperkenalkan pada konsep dasar penggambaran teknik berbasis CAD atau Computer Aided Design, pengaturan ruang kerja, sistem koordinat, dan pengaturan atau penggunaan tools pada AutoCAD untuk menghasilkan gambar denah, tampak, potongan, serta detail bangunan. Apa yang diharapkan setelah mahasiswa mengikuti mata kuliah ini? Pertama, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar penggambaran arsitektural dan fungsi perangkat lunak, AutoCAD, dan SketchUp dalam dunia arsitektur. Kedua, mahasiswa mampu mengoperasikan AutoCAD untuk membuat gambar 2 dimensi arsitektural meliputi denah, tampak, potongan sesuai standar gambar kerja. Ketiga, mahasiswa mampu mengelola layar, simbol, dimensi, dan notasi dalam gambar kerja. Keempat, mahasiswa mampu membuat model 3 dimensi bangunan sederhana menggunakan SketchUp dengan pengaturan skala, material, dan pencahayaan. Kelima, mahasiswa mampu mengaplikasikan software V-Ray untuk menghasilkan rendering arsitektural yang realistis dari model SketchUp. 6. Mahasiswa mampu menyusun dan mencetak gambar kerja serta model 3 dimensi dengan format digital dan cetak sesuai kebutuhan presentasi dan dokumentasi proyek. Adapun subCPNK dari mata kuliah ini: 1. Mahasiswa dapat menjelaskan prinsip dasar gambar arsitektural secara digital. 2. Mahasiswa dapat mengenali fungsi utama AutoCAD dan SketchUp dalam proses perencanaan. 3. Mahasiswa dapat menggambar denah, tampak, potongan dengan perintah dasar AutoCAD. 4. Mahasiswa dapat menyimpan dan mengatur file gambar 2 dimensi sesuai gambar profesional. 5. Mahasiswa dapat menggunakan layar untuk mengatur elemen gambar pada AutoCAD. 6. Mahasiswa dapat menambahkan dimensi, notasi, simbol sesuai dengan standar. 7. Mahasiswa dapat memodelkan bentuk bangunan sederhana dengan SketchUp. 8. Mahasiswa dapat menerapkan material dan mengatur pencahayaan dalam mode 3 dimensi. 9. Mahasiswa dapat mengatur pencahayaan dan material menggunakan plugin V-Ray. Ke-10. Mahasiswa dapat menghasilkan rendering dengan pengaturan kualitas gambar tertentu. Ke-11. Mahasiswa dapat menyiapkan layout, cetak, dan mengatur plotting gambar kerja pada AutoCAD. 12. Mahasiswa dapat mengekspor dan menyusun hasil gambar dengan render untuk presentasi proyek. Kuliah ini menggunakan referensi dari buku, jurnal, serta berbagai praktik desain berbentuk audio visual.
Pendekatan pembelajaran yang saya gunakan berbasis project-based learning dan text-based learning, didukung oleh metode tutorial langsung, demonstrasi digital, diskusi interaktif, serta praktik. Mahasiswa diberi tugas bertahap, dari yang sederhana hingga kompleks, sesuai dengan penguasaan tiap topik. Adapun aspek penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari 4, yakni kehadiran 30%, pengajaran tugas 20%, UTS 25%, dan UAS 25%. Berikut adalah proses pengajaran yang saya lakukan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar? Baik, Pak. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau teman-teman masih diberi kesehatan sampai kita berkumpul pada hari ini di tempat peradaban masa depan yang akan kalian tempuh. Oke. Pagi ini kita kembali pada mata kuliah komputer grafis, di mana kita akan membahas mengantar AutoCAD 2 dimensi atau menggambar dasar dengan layar. Sebelum kita memulai perkuliahan ini, mungkin baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, kita mulai. Selesai. Sebelum adik-adik kita memulai mata kuliah, silakan mengisi absensi di laman Syamoke. Saya beri waktu 5 menit. Baik, pada hari ini, pada pertemuan hari ini kita akan membahas pada CPNK Perintah Dasar Pengembangan 2 Dimensi, serta pengenalan untuk layar pada saat proses penggambaran. Oke, sebelumnya masih ada yang ingat materi kita pada pertemuan sebelumnya? Saya, Pak. Baik, Pak. Pada materi kita sebelumnya, yaitu pengenalan serta instalasi aplikasi AutoCAD, Pak, yang meliputi komponen dasar, fungsi, dan kegunaannya, Pak. Ya, betul sekali, Michael. Jadi, pertemuan kita kemarin kita telah menginstal aplikasi, ya. Jadi, untuk pertemuan hari ini, kita akan mensimulasikan penggambaran bangunan sederhana atau denah sederhana saja, ya, dengan mengatur layar per layar. Ya, silakan semua membuka aplikasi AutoCAD-nya. Apa semua sudah membuka aplikasi AutoCAD-nya? Ya. Oke, saya coba buka juga di sini, ya. Oke, di sini pada saat kita membuka AutoCAD, itu kita akan masuk di interface awal AutoCAD-nya. Di situ ada Start Drawing untuk membuka lembar kerja baru. Selanjutnya ada Recent Document. Ketika kita telah melakukan desain kita sebelumnya, itu akan simpan sebagai file untuk kita buka lebih cepat tanpa harus mencari di folder. Jadi semua coba klik Start Drawing, kita membuka lembar kerja baru untuk memulai penggambaran. Pada tampilan awal kita akan mengerjakan sebuah desain, yaitu ada menu bar yang di atas ini berisi file, edit, view, insert, format, tools, draw, atau dimension. Sedangkan di bawahnya yang berisi icon-icon itu biasa kita sebut, sedangkan pada area hitam ini biasa kita sebut drawing area atau area kerja. Selanjutnya kita akan ke perintah dasar penggambaran. Di situ ada line, circle, arc, atau polyline. Di mana line itu kita menggambar garis lurus antara 2 titik, ya. Circle adalah untuk membuat satu lingkaran. Arc menggambar busur menggunakan 3 titik. Sedangkan polyline itu menggambar garis tersambung yang dapat memiliki lebar parsial. Oke, mungkin semua bisa ke lembar kerjanya. Di sini ada polyline di sudut kanan atas, ya. Atau bisa kita masukkan di dalam perintah command line, itu sisa kita pencet L. Kita kasih masuk huruf L lalu enter.
Ya, setelah itu kita bisa membuat garis vertikal atau horizontal. Di sini kita bisa memasukkan angka. Misalnya saya kasih masuk angka 100 cm. Ya. Ya. Pada perintah dasar bagian kedua itu kita bisa mengenal rectangle, di mana kita bisa membuat persegi dengan menentukan sudut yang berlawanan arah, ya. Di situ kita juga bisa ada elips untuk menggambar dengan menggunakan titik pusat sumbu mayor atau minor. Di situ juga kita bisa ada heads untuk mengisi memberikan aksen pada area kosong. Oke, mungkin kita bisa kembali ke lembar kerja. Di sini tetap dengan sama, kita bisa masukkan perintah rectangle, atau kita bisa kasih masuk di command line rec rec. Ya, di sini kita bisa memasukkan angka misalnya 300 kali 300 kita mau bikin. Jadi di command line itu kita sisa masukkan 300, 300. Ya, maka dia akan berbentuk persegi sesuai yang kita inginkan. Setelah kita mengenal objek perintah dasar dari AutoCAD, sekarang kita masuk di perintah modifikasi objek, ya. Di mana ada di sini ada move untuk memindahkan objek kita ke tempat yang kita inginkan. Terus ada copy untuk menggandakan objek kita. Ada rotasi untuk memutar objek kita pada lembar kerja. Lalu ada trim. Trim ini untuk memotong, ya. Untuk memotong objek yang kita inginkan. Misalnya kita membuat garis, ternyata garis kita lewat pada objek yang kita tentukan. Itu bisa kita klik kanan, baru kita konfirmasi, baru kita klik lagi garis yang ingin kita potong. Lalu ada extend, kebalikannya, ya. Ini extend dia itu untuk menyambung. Jadi tadi trim itu untuk memotong, sekarang extend itu untuk menyambung garis yang kita inginkan. Ya, selanjutnya ada offset, itu membuat objek paralel, ya. Membuat objek paralel pada jarak tertentu. Ya, selanjutnya kita memahami dan mengelola layar, ya. Di mana konsep layar itu adalah lapisan digital transparan. Kita bisa mengatur sebagai memisahkan elemen antara misalnya kita membuat garis dinding, garis jendela, pintu, dan arsiran. Sama dengan heads, misalnya kita perlukan untuk menghiasi gambar kita, itu kita harus atur di layar ini. Okay. Ya, selanjutnya kita membahas notasi dan dimensi atau anotasi. Ya, anotasi ini sangat penting untuk mengkomunikasikan detail atau desain Anda. Di mana di situ ada teks untuk menambahkan deskripsi atau catatan pada gambar, dimensi untuk menunjukkan arah atau ukuran objek yang presisi. Lalu ada leader, di mana leader itu garis petunjuk dengan teks penjelasan contoh. Kita masukkan di command line LE, lalu menunjuk ke detail tertentu untuk memberikan satu keterangan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, oke. Kalau begitu saya untuk materi selanjutnya kita masuk kepada latihan praktis atau tugas saya berikan menggambar denah ruang sederhana. Mari kita praktikkan apa yang telah kita pelajari dengan menggambar denah ruang berukuran 4x5. Dilengkapi dengan satu pintu dan 2 jendela dengan panjang 1,2 meter.
Ya, di sini kita pertama kita buat kolom sebesar 15 kali 15 cm. Lalu kita copy ke jarak 400 ke vertikal dan 400 ke horizontal, ya. Jadi dia akan terbentuk persegi. Sisa kita tambahkan perintah rektan untuk membuat batas dinding. Di sini kita sudah buat batas dinding. Jadi tampilan sederhananya itu ini kita sudah buat persegi dengan ukuran 4 kali 5. Izin Pak, Ya, Dek. apakah sudah benar ini? Oke, kita cek dulu ya untuk dimensinya. Ini 4 meter. Ini ya 5 meter. Oke, bagusnya ini pintunya tetap dibuatkan layar. Soalnya kita pakai supaya warnanya beda. Kita pakai warna hijau. Ya, oke, perhatian sedikit untuk teman-teman. Jadi untuk penggambaran itu kita harus perhatikan layar terlebih dahulu supaya gambar kita itu berbeda antara jendela mungkin dengan pintu itu berbeda, garis dinding pun begitu supaya ada pembedanya. Ya, oke, silakan dilanjutkan. Ya, apa ada yang sudah selesai? Saya Pak. Ya. Ya, yang lain silakan dilanjut. Ya, udah bagus Rahmat. Sisa ditambahkan heads untuk arsiran pasangan batu. Setelah itu silakan lengkapi dengan dimensi. Oke. Oke, setelah kita mempelajari fungsi-fungsi tools dasar dan memperagakannya, apakah ada yang bisa memberikan saya kesimpulan tentang materi kita hari ini? Saya Pak, kesimpulan pada pekan ini yaitu saya telah menguasai perintah dasar gambar seperti line, circle, rectangle, serta perintah modifikasi esensial seperti move, copy, trim, dan sebagainya. Mungkin itu saja Pak, sekian dan terima kasih. Betul, apa masih ada lagi? Jadi kesimpulan dari ini saya menguasai pemasaran dasar yaitu line, circle, move, copy, kemudian pentingnya layar, anotasi yang jelas, notasi dan dimensi yang sangat penting untuk komunikasi. Ya, betul sekali Rahmat. Jadi sebelum kita menutup perkuliahan hari ini, saya akan kasih sedikit tugas kepada teman-teman sebagai syarat untuk pertemuan selanjutnya. Ya, sebagai syarat pertemuan selanjutnya kita akan melakukan asistensi untuk pertemuan selanjutnya itu teman-teman harus bisa menggambar denah, tampak dan potongan. Ya, tadi kan kita cuma simulasi untuk satu bentuk bangunan yaitu persegi. Sekarang teman-teman akan membuat tugas denah, tampak dan potongan. Itu sebagai syarat untuk kita pertemuan selanjutnya. Ya, demikian pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi penopang masa depan teman-teman. Karena ini adalah dasar dari jurusan kita. Ya, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian untuk unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran yang saya lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.